Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kemarin kita udah bahas alat gali ya. Kita lanjutkan. Kemarin sampai di mana? Udah masuk contoh soal ya kemarin ya? Baik, saya kira kemarin salah satu sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke cara 2, yaitu bagaimana menghitung produksi alat gali dengan cara 2. Kita gunakan rumus umumnya adalah Q sama dengan Q kecil dikali 3600 dibagi CM dikali dengan E. Kalau kemarin kan QID dikali FK1 kali FK2 kali E kecil itu ya. Nah, Q di sini adalah Q1 dikali K, di mana Q1 itu adalah kapasitas bucket, ini dalam kubik yard atau meter kubik. Lalu K faktor bucket, ini kita lihat di tabel 97 ya. Tabel 97 itu adalah ini. Nah, ini faktor bucketnya untuk backhoe dan ini adalah untuk shovel gitu ya. Ini dikaitkan dengan kondisi penggalian. Apakah penggaliannya mudah, rata-rata, atau agak sulit atau sulit. Nah, di sini terkait mudah itu adalah tanah yang digali, tanah lempung dengan kondisi asli, kemudian lempung sendiri atau tanah lunak ya. Kemudian rata-rata menggali tanah asli seperti tanah berpasir dan tanah kering. Nah, nilainya nanti kita lihat antara nilai ini 1,1 sampai 1,2, 1,0 sampai 1,1 dan seterusnya. Nah, ini dibedakan antara bucket dengan backhoe dan dengan shovel gitu ya. Tapi nilai K-nya hampir sama aja, hampir mirip ya. 07, 08, 08, 09, jadi nggak jauh beda. Jenis tanahnya juga sama, kondisi penggaliannya juga sama. Terus yang kedua, jadi Q1 dikali K kita dapatkan nanti Q-nya. Kemudian untuk CM ini atau waktu siklus ini adalah CMT dikali FK. CMT itu adalah waktu siklus teoritis dikali dengan FK. Nah, waktu siklus teoritis itu ada di tabel 98. Ini tabelnya. Ini yang ada di sini contohnya untuk backhoe ya. Jadi ini model alat PC60, PW60, dan seterusnya sampai ke PC 1600 gitu ya. Lalu sudut swing, ini sudut swing antara 45 sampai 90 derajat. Yang ini 90 sampai 180 derajat. Nah, nanti sudut swing di lapangan kita berapa, tinggal kita interpolasi gitu ya. Lalu kemudian FK ini adalah faktor konversi. Ini ada di tabel 911 ya. 911 ini. Jadi ini terkait dengan kondisi penumpahan dan persentase kedalaman galian. Ya, sebagai contoh kemarin kita sudah hitung ya persentase kedalaman galian. Nah, kondisi penumpahannya ada yang agak sulit dan sulit. Ini maksudnya tempat penumpahannya cukup besar atau sempit gitu ya. Nah, sehingga inilah nilai faktor konversinya itu yang di dalamnya ini. Ya. Sebagai contoh misalnya kalau prosentase kedalaman galian di antara 40 sampai 75%, maka kalau dia menumpah di tempat yang normal, nilai konversinya adalah 1. Kalau dia punya sudut persentase kedalaman galian lebih dari 75%, lalu kondisi penumpahannya normal, maka
faktor konversinya 1,1. Ya, jadi itu penggunaan tabel 411 ini. Nah, kemudian yang terakhir E itu adalah faktor operasi, yaitu efektivitas penggunaan alat atau pemakaian alat selama dalam 1 jam. Misalnya 50 menit per jam, atau 45 menit per jam, atau 55 menit per jam. Nah, ini kita lihat contoh soalnya untuk yang kedua ini. Sebuah proyek untuk menguruk lubang 320.000 meter kubik untuk mengambil tanah uruk yang mempunyai swell 21% dan seringkit 18%. Digunakan behu tipe PC650 dengan kapasitas bucket 0,95 kubik. Jenis tanah biasa dengan kondisi penumpang normal, kedalaman galian optimum 2,60 meter, kedalaman galian rata-rata 2,8 meter, sudut swing 100 derajat, dengan waktu kerja 8 jam per hari dan 50 menit per jam. Sewa alat 1,6, waktu tidak efektif 3 hari, kemudian tentukan biaya gali dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penggalian. Nah, di sini kita hitung ya. Di cara 2 ini kita lihat model alatnya PC650, sudut swingnya ada yang 90 derajat dan 180. Kenapa? Karena tadi diketahui sudutnya 100 derajat ya. Sudut swing 100 derajat, berarti kalau kita lihat di tabel ini letaknya PC650 ini kan. PC650. Ini PC650. Kemudian sudut swingnya 100 derajat berarti antara 90 dengan 180. Jadi PC650 kalau 90 derajat 21 detik. Kalau 180 derajat 24 detik. Ya. Nah, kalau dia 100 derajat kita interpolasi. Jadi lihat di sini. Jadi dapatnya CMT-nya apa? Coba Anda interpolasi dapatnya benar nggak ini? Coba dihitung. Silakan dihitung. Berapa dapatnya? Sudah tahu cara interpolasinya? Jadi 21 detik gitu ya. Ditambah 100 dikurang 90 dibagi dengan 180 dikurang 90 dikali dengan 24 dikurang 21. Ya. Dapatnya berapa detik? Nah, selesai kemarin. Nggak berubah. Udah dapat?
Gimana dapatnya? Atau ada yang sulit? Siti Hajar, Anda udah dapat? Belum, Pak. Sudah dapat rumusnya apa? Hah? Belum, Pak. Tadi yang Coba dicatat. Jadi menghitungnya 21 derajat dikurang. Nah, itu kemudian dikurung semuanya 100 dikurang 90. 100 derajat itu ya yang diketahui. Dikurang 90 derajat. Kita nggak usah pakai derajatnya, pakai angka aja. 100 dikurang 90 dibagi dengan 180 dikurang 90. Nah, itu dikurung semua dikali dengan 24 detik dikurang 21 detik. Balas kurung ya. Nah, sekarang berapa jadinya? Coba dihitung. Sama, Pak, 21,33. Udah dapat ya? Iya, Pak. Jadi udah tahu cara mencarinya ya. Baik, kita lanjut. Dengan demikian, CMT-nya didapat 21,33 detik. Nah, berikutnya kondisi penumpahan normal. Itu berarti persentase kedalaman galian sudah kita hitung kemarin ya, kita contoh kemarin. Kalau sini juga bisa dihitung. Coba Anda hitung sekarang benar nggak? Yaitu 260 dibagi dengan, 280 dibagi 260. Ini ya. Kedalaman galian rata-rata 280, kedalaman galian optimum 2,6. Jadi dapatnya berapa? Ditulis ya kalau misalnya memang takut lupa gitu. Jadi persentase kedalaman galian sama dengan kedalaman galian rata-rata dibagi dengan kedalaman galian optimum. Dapatnya berapa? Sama Pak, 107 Pak. 7,69, Pak. Oke ya, berarti 107,69. Lalu kita tahu tadi kondisi tanahnya adalah tanah biasa. Ya. Jenis tanah biasa dengan kondisi penumpahan normal. Jadi kita lihat di sini untuk menentukan FK-nya ini. Kita lihat di sini. Penumpahan normal berarti ini targetnya ini ya, 0, normal ini. Lalu kalau tadi 107 berarti lebih besar dari 75% kan? Jadi kita dapatkan berapa? Yaitu angkanya adalah 1,1. Ya. Jadi normal dan lebih besar sudut persentase ke dalam galiannya dari 75%. Dapat 1,1. Oke, sehingga didapatlah CM-nya adalah FK ini 1,1 dikali dengan CMT 21,33 detik. Dapatnya berapa coba? Sama nggak?
Sama, Pak. Oke ya, jadi dapatnya 23,47 detik. Nah, sekarang Q1 tadi kita ketahui 0,95 kubik ya, diketahui di sini 0,95 kubik. Lalu galian mudah ya. Galian mudah berarti galian mudah kita lihat di sini ya. Mana istilahnya? Jenis tanah biasa dengan kondisi penumpang normal, kedalaman galian ini tentukan. Jadi kalau tanah biasa, kita lihat di sini di tabel ini, tanah biasa gitu ya. Ini tanah lunak ya. Ini tanah gembur. Yang kita gunakan ini beku berarti ini ya. Kita dapat di sini tadi 1,1 berarti dia berada di menggali tanah lempung dari kondisi asli lempung atau tanah lunak sih. Menggali tanah asli seperti tanah berpasir dan tanah kering. Jadi kita bisa ambil antara mudah dan rata-rata ini. Karena kalau yang di bawah ini sudah beda dengan kondisi tanah yang kita punya. Jadi dia ada antara 1 sampai 1,2. Nah, kita ambil 1,1 aja sebagai representasinya. Jadi dapat di sini angkanya adalah 1,1. Sehingga Q kita dapatkan, Q sama dengan Q1 dikali K ya. Dapatlah 1,05. Nah, ini meter kubik ukuran keadaan asli ya, karena masih di dalam bucket ya. Nah, sehingga dengan demikian kita hitung Q-nya. Coba Anda hitung juga Q-nya sekarang, yaitu Q dikali 3.600. Kenapa 3.600 rumusnya ini? Karena CM-nya dalam detik. Ya. Jadi 3.600 dibagi dengan CM-nya tadi adalah ini ya, 23. Dan E-nya. Nah, E-nya di sini berapa? E-nya adalah tadi kan 50/60 ya. Ini 50 menit per jam. Berarti 50 menit dibagi dengan 60 menit. Nah, sekarang coba hitung berapa dapatnya. Gimana dapatnya? Ana Dwi, Saya 133,67 Pak. 0,67. Loh, kenapa kok beda? Enggak tahu Pak, tapi angkanya Coba Q1 Anda berapa? Q1 saya Sama lah dengan ini ya. 1,5. Q-nya? Q-nya Q besarnya kan Pak? Q kecil 1,05. Ya sama. Dikali Oke, 3. terus ininya CMT-nya, SM-nya CM-nya sama 23, 47. Jadi 3.600 dibagi 23,47. E-nya berapa? kayaknya 0,83. 0,83. Iya Pak. Jadi dapatnya 133,67. 0,67. Coba yang lain ada yang dapat yang sama atau yang beda? Krisna?
Muhammad Krishna. Hadir Pak. Gimana? Sama Mas Pak Gilang? 133,67. Sama ya dengan punyanya. Nah, tapi Raditya, Saya tadi hitungnya 134,21, ini lagi ngitung lagi, Pak. kok bisa salah gitu ya? Udah jauh gitu. Iya, lagi dihitung ulang lagi, Pak. Desfitri, Saya dapat 133,59, Pak. nah itu kok bisa beda? Salma, Iya, Pak. berapa Saya sama dapatnya? kayak Vivi, Pak. Berapa? 133,59. Ya, jadi gimana yang lain kok bisa salah tuh? Coba dikoreksi lagi. Ini pakai Excel nggak ngitungnya? Saya pakai kalkulator, Pak. Kalkulator ya. Nah, nanti kalau dikoreksi lagi ya, kalau misalnya ini supaya angka ini meyakinkan. Tapi rumusnya udah benar tadi ya. Pak, emang kalau angkanya, komanya beda kayak gitu, pengaruhnya di mana, Pak? Ya, menurut saya desimalnya barangkali. Kalau kita buat 2 desimal kan ada pembulatan ya. Kalau misalnya 3 desimal kan makin detail dia. Tapi kalau angkanya sama-sama ini 21,33, kemudian 23,47, kemudian tadi Q-nya 1,05, E-nya 0,83, ya harusnya dapatnya harus sama lah ya, 133,59. Oke ya, disesuaikan nanti ya. Nah, ini satuannya bukan UK ya, tapi UKA. Ukuran keadaan asli ya. Jadi tolong ditambahkan nanti itu. Nah, sekarang itu harga satuannya. Tadi kan sewa alatnya berapa tadi? 1.600.000. Nah, pakai aja angka ini dulu ya supaya sama. Dibagi Q-nya 133,59. Berapa dapatnya? Per meter kubik UKA-nya. Sama Pak, 11.976. Oke ya, sama. Nah, sekarang ini belum ada, ini adalah mengenai volume gali ya. Masih ingat cara menghitung volume gali? Kan yang kita tahu di sini apa? Volume lubang kan? Nah, volume lubang berarti kita coba cari volume galinya berapa? Yaitu 100% dibagi dengan 100% dikurang seringkitnya 18% dikali 320.000 kubik ya. Saya ulangi lagi, volume gali adalah 100% dibagi dalam kurung 100% dikurang seringkit 18%, kemudian dikurung semua dikali 320.000 kubik. Nah, dapatnya berapa volumenya? Sudah dapat? Sama nggak dengan ini dapat yang kemarin? 390.243,9. Sama Pak. Sama, Pak. Sama ya. Nah, sekarang tinggal sekarang hitung biayanya. Jadi tadi volume gali tadi dikali dengan harga satuan pekerjaan. Dapatnya berapa?
4.673.000.000, Pak. Sama nggak dengan ini angkanya? Berbeda sedikit sih, Pak, tapi. Oke. Nanti akurasinya tinggal tergantung cara ngitungnya aja ya. Tapi yang jelas paham ya cari biayanya ya. Iya, Pak. Sekarang dari sisi waktu sekarang. Jadi volume pekerjaan tadi dibagi dengan produksi 8 dikali produksi per jam. Karena di sini jam kerja per hari 8 jam kan. Jadi 8 dikali produksi per jam dapatnya berapa? Mohon maaf, Pak, tadi gimana, Pak? Volume gali dibagi apa? Dibagi 8 kali produksi per jam. Dikali Q. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Amanda berapa dapatnya? Amanda Rahma Iya, Pak. berapa dapatnya? Yang mana, Pak? Waktunya, menghitung waktunya. 365,14 hari, Pak. Berarti sama dengan ini ya. Iya, Pak. Saya dapatnya segitu. Terus hari tidak efektifnya 3 hari, jadi dapatnya adalah durasi pekerjaan 368 hari. Nah, persoalannya nanti adalah, ini kan kalau kita hitung berarti menggali aja butuh waktu sampai 1 tahun itu ya. Nah, kalau diminta misalnya kita untuk mempercepat, coba bisa selesaikan itu dalam 135 hari misalnya gitu kan. Nah, nanti kita mengestimasi berapa kebutuhan alat yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan agar 135 hari bisa penggalian selesai. Nah, itu strategi-strategi itulah yang harus kita latih di dalam menghitung alat berat ini. Jadi jangan hanya fokus pada harga pada satu alat saja, tapi bagaimana kombinasi-kombinasi alat tersebut bisa dilakukan atau diterapkan di proyek atau di lapangan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk alat gali ini? Kira-kira sudah jelas? Minggu depan kita udah ujian ya, mid semester ya. Iya, Pak. Ada jadwalnya nggak atau menurut jadwal kuliah aja? Ada jadwalnya, Pak. Hari apa? Hari Selasa pelajaran kedua. Hari Selasa ya. Ya. Jadi ujian kita nanti rencana saya ada 2 ya, ada objektif tesnya, ada esainya. Ya. Tapi nanti saya periksa lagi tapi paling tidak ada esai gitu ya, bentuknya esai. Kalau objektif kan tinggal lihat teorinya aja. Nah, soalnya disesuaikan dengan apa kita
ini kan materi kita sampai ke alat gali gitu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu mulai dari pendahuluan, kemudian biaya pemilikan dan operasi, lalu dasar-dasar teknis, kemudian traktor ya. Lalu dilanjutkan dengan bulldozer dan terakhir alat gali ya. Betul. Ada lagi yang lain? Motor grader, Pak. Oh iya, motor grader ya. Jadi kira-kira itu semua nanti akan keluar dalam bentuk soal essay. Bisa jadi bentuknya adalah kombinasi gitu ya. Kombinasi sehingga di sini yang saya harapkan adalah Anda paham betul bagaimana mengkonversikan ukuran ya. Kapan dia dalam keadaan asli, kapan dia keadaan lepas, kapan dia keadaan padat. Nah ini barangkali kalau kita bicara padat karena belum ada alat pemadatan, jadi mungkin keadaan padatnya tidak kita muncul. Tapi kalau bicara lubang, berarti lubang itu adalah ukurannya keadaan padat ya. Karena lubang itu kalau misalnya tidak dalam keadaan padat, berarti bagaimana kita menguruknya. Ya, jadi gitu, prinsip-prinsip ukuran itu dipakai. Kemudian juga berkaitan dengan perhitungan-perhitungan dasar gitu ya. Bagaimana menghitung produksi motor grader, bagaimana menghitung produksi bulldozer, bagaimana menghitung produksi alat gali barusan. Itu juga perlu dipelajari. Dan soalnya serta masalahnya nggak akan lebih dari apa yang sudah Anda pelajari itu. Waktunya kurang lebih 90 menit ya. 90 menit kalau tidak salah itu ya. Saya kira itu untuk ujian. Mungkin untuk ujian ada pertanyaan? Atau ada yang belum mengerti dengan apa yang sudah dibahas kemarin ini? Pak, itu nanti pengumpulannya itu lewat email atau gimana ya, Pak? Pengumpulan hasil ujiannya. Iya, Pak. Apa lewat e-learning? Nanti Anda buat Google Drive-nya. Anda kirim lewat Google Drive per kelas gitu. Jadi ketua kelas bikin Google Drive, semua store ke situ, dari situ saya ambil nanti. Gitu ya. Baik, Pak. Ada lagi yang lain? Soalnya nanti saya bagikan pada saat kita di kelas ini, saya bagikan melalui chat nanti soal dan lembar jawaban gitu ya. Jadi Anda tinggal nanti Anda tulis di lembar jawaban, Anda boleh menggunakan Excel dan selainnya gitu ya. Kemudian nanti Anda akan sampaikan di lembar jawaban, kemudian di lembar jawabannya di PDF-kan. Nah, sehingga nanti yang saya terima PDF-nya. Bukan Word ataupun Excel gitu ya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan itu jadi bukti bahwa memang itulah yang Anda kerjakan, bukan kalau dalam bentuk Word masih bisa diganti-ganti nanti kan. Jadi saya ulangi, nanti Anda buat di lembar jawaban, kemudian nanti lembar jawaban itu Anda PDF-kan, yang PDF itu yang dikirim ke saya. Jangan lupa diberi nama dan kelas ya. Judulnya di file Anda itu adalah nama dan kelas, supaya mudah membedakan dengan yang lain. Oke, ada lagi? Pak, itu nanti rumus-rumusnya harus kita tulis apa boleh kayak langsung jawabannya, Pak? Urutannya ya seperti ini kira-kira. Sama seperti yang kemarin juga ini. Nah ini bisa begini. Tapi kalau Anda tulis lebih lengkap ya lebih baik lagi lah kira-kira gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi?
Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Nanti setelah ini tolong di screenshot. Kemudian ada yang tidak hadir ya, teman Anda yang ikut apa itu? Ikut jembatan ya? KBGI, Pak. Bukan jembatan, gedung ya? Iya, Pak. Ya. Nanti tolong dikirim siapa yang tidak hadir dan kemana perginya. Jadi ini yang kita hadir sekarang berapa nih? 18 ya? Iya, Pak. Berapa orang yang tidak hadir? Tadi ada teman Anda yang susah masuk katanya, siapa tadi itu? Dia masuk tapi akhirnya nggak bisa ini lagi apa, kena listrik di rumahnya katanya. Muhammad Ihsan ada nggak nih? Iya Pak, tadi Muhammad Ihsan sinyalnya bermasalah. Ya, jadi itu dianggap hadir aja ya. Cuman tolong Anda kasih tahu materi kita ini, jangan sampai dia nanti nggak tahu itunya ya. Ya, silakan screenshot. Ketua kelas. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih ya dan selamat ujian. Cuma saya minta jangan walaupun misalnya dia ini ujiannya buka buku begitu, dan melalui ini tolong juga jangan lupa belajar ya. Dan sampai saat ujian kalau Anda ingin bertanya silahkan WA langsung ke saya apa yang Anda kurang jelas itu ya. Supaya nanti pas ujian tidak ada lagi pertanyaan. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, saya kira hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.